Shalom semuanya. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana kami bisa sama-sama worship. Kami meninggikan nama-Mu, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dan Kau siap mencurahkan semua kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, khususnya untuk pernikahan, atau kami yang akan masuk dalam pernikahan, atau kami yang sedang merindukan pasangan hidup Tuhan, soulmate Tuhan. Biar Kau yang berbicara supaya ada rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima firman-Mu. Bersama kita katakan amin, amin. Nah, hari ini sebenarnya sebelumnya saya mau bilang dulu ya, wah saya udah lama banget gak pernah dengar suara yang sangat powerful itu ya. Di gereja saya sendiri nggak ada yang nyanyi sebagus Pastor Joshua ya. Jadi memang dulu waktu saya jadi juri itu Pastor Joshua ini masuk 10 besar ya. Saya sampai bingung ya, karena saya juri tapi saya juga yang termasuk salah satu mentor, jadi takut bias gitu ya waktu memberikan penilaian. Tapi tadi saya dengerin mimpin pujian, suaranya bukannya tambah berkurang malah tambah bagus ya. Saudara sangat diberkati bisa mendengarkan suara seperti itu setiap minggu. Nah, hari ini saya mau sharing tentang marriage ya saudaraku. Dan ini waktu kita mungkin sekarang dalam sejak pandemi ini kan udah banyak ya kalau pelayanan, kalau ibadah. Tapi kita mau maksimalkan 30 menit ke depan ini kita benar-benar sungguh-sungguh dengar ya apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi ini karena tentang pernikahan, love and marriage. Jadi ini dibagi dua dulu ya, karena saya lihat sini masih banyak yang muda-muda. Mungkin ada yang belum menikah, boleh angkat tangan? Atau semua sudah menikah? Kebanyakan malah yang belum menikah ini ya. Jadi saya bagi dua. Yang pertama itu untuk yang belum menikah, karena ini penting supaya apa? Menghindari drama. Terlalu banyak drama terjadi di dalam rumah tangga ya. Ayat yang paling penting ya, buat salah satu ayat yang paling penting buat saudara-saudara semua, teman-teman semua yang belum menikah, itu dari 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Yang saya bagikan ini bukan hanya teori saudaraku, saya menghidupinya ya, karena saya bertobat itu ketika masih mahasiswa, jadi belum punya pacar, belum membangun rumah tangga ya, tapi saya sudah mengenal Tuhan, dan ayat ini salah satu yang saya jadikan patokan ya. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Katakan bersama, tidak seimbang. Berarti bisa tidak seimbang ya, bisa seimbang, bisa tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi pasangan yang tidak seimbang, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu unequally yoked. Jadi yoke itu bicara apa? Bicara cook ya. Kalau cook ini mungkin kita sudah jarang lihat, tapi kalau kita ke sawah-sawah ya, atau kita ngelihat televisi gitu ya, tayangan-tayangan tentang pertanian, kita akan bisa melihat masih ada yang pakai kerbau ya, kerbau, lembu gitu ya di sawah untuk membajak. Itu biasanya nggak sendiri, dua. Dan waktu mereka jalan berdua, karena kalau dua itu dua lebih baik dari sendiri kan, firman Tuhan bilang, dan termasuk juga animal ya. Jadi kalau dia mau membajak, kalau dua itu lebih ekonomis ya, lebih efisien. Dan biasanya itu supaya langkahnya sama, karena menyamakan langkah dua pribadi, hewan bahkan yang berbeda, itu nggak bisa kalau nggak ada yoke. Jadi dikasih hook ya, gandar di atas lehernya, supaya apa? Geraknya itu sama, supaya nanti bajak yang di bawahnya, di belakangnya itu dibawa sama kedua satu pasang kerbau atau lembu ini, itu bisa gerakannya maksimal. Jadi sebenarnya perihal marriage ini adalah perihal tentang soulmate, itu perihal pasangan untuk membajak ya, bukan sekedar romance saudaraku. Ya perempuan itu suka romance ya, dan kaget dong ya begitu menikah kan. Kalau pasti pacaran kan, waduh dunia ini seperti milik berdua ya, yang lain semuanya lagi in the course gitu ya. Dan begitu menikah, waduh pesta pernikahan yang luar biasa ya. Hari pertama sudah mulai drama, welcome to the jungle ya. Inilah reality yang sesungguhnya, bukan ketika saudara-saudara semua lagi berpacaran, tapi ketika sudah masuk pernikahan, this is the real reality ya. Jadi artinya itu bicara pasangan untuk membajak. Jadi pasangan untuk membajak ini artinya apa? Saudara akan membangun sesuatu kan dalam rumah tangga ini ya, membangun keluarga ya, membangun rumah tangga yang ada anak. Ini kita harus bajak nih, supaya apa? Supaya anaknya jadi baik ya, anaknya berhasil. Kalau kita punya bisnis, supaya bisnis kita berhasil. Jadi kita perlu pasangan untuk sama-sama membajak. Sebab itu nggak boleh pasangannya unequal ya. Kalau misalnya kita lihat
kerbau atau yang membajak, satu besar, satu kecil, pasti jalannya nggak bagus, ya, nggak seimbang, ya, walaupun ada cook yang sama. Makanya itu perlu untuk yang pertama, paling pertama, unequally yoked, yang tidak boleh itu adalah kepercayaan. Karena apa? Gelap sama terang nggak bisa nyatu. Kan banyak sekarang gitu kan. Ya, nikahnya di luar negeri ya, karena di dalam negeri masih nggak boleh gitu ya. Luar negeri nanti baru pesta gitu ya di dalam negeri. Gak apa-apa lah. Nanti aku akan memenangkan dia. Kalau sudah, oh itu impossible, saudariku ya. Kebanyakan tidak berhasil. Akibatnya yang menderita siapa? Anak dibagi, yang Cece ikut mami, yang Koko ikut papi, gitu kan. Akhirnya keluarganya berantakan. Standar yang dibangun nggak bisa sama, ya. Dan kita tahu, kita iman kepercayaan kita menyatakan hanya Kristuslah terang dunia, amin. Hanya Kristuslah terang bagi kita. Di luar itu bukan. Jadi jangan main-main. Kenapa? Kalau nggak drama, air mata itu yang akan terjadi. Dan kemudian bukan hanya kepercayaan. Yang teman-teman yang masih single harus perhitungkan di sini adalah apa? Adalah latar belakang. Jadi saya dulu waktu masih mahasiswa, ya tuanya aja begini, kebayangkan mudanya kayak apa, saudariku ya, saudara-saudara semuanya. Wah, saya cantik lah ya, lebih glowing dari sekarang gitu ya. Ada di pelayanan saya tuh keras. Kalau nggak doa, jadi nggak boleh. Saya misalnya gini ya, Pastor Joshua suka sama Pastor Julie, terus tiba-tiba datengin gitu ya, nggak boleh. Doa dulu, ngadap sama pembimbing dulu gitu. Pokoknya waduh, rumit gitu ya jalan ceritanya. Jadi yang doakan saya itu banyak. Kemudian ngomongnya semua yakin dari Tuhan. Loh, bayangkan kalau ada misalnya 10 pria bilang yakin dari Tuhan. Lah yang didoakan kan jadi bingung. Jadi yang paling bener nih yang mana? Yang bener-bener ini maisore kan nggak mungkin 10 kan? Jadi akhirnya apa? Jadi bingung kan? Semua bilang saya yakin, kamulah pasangan saya. Jadi itu dan satu persatu. Jadi satu udah selesai, datang lagi berikutnya ya. Jadi waktu itu saya berusaha melihat. Jadi saya cari buku-buku rohani, zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Kita bisa baca dari internet. Saya ke toko buku rohani, saya cari itu pelajaran-pelajaran tentang pasangan hidup. Ada satu yang saya paling suka, namanya Watchman Nee. Watchman ini orang Chinese tapi yang ada di Amerika. Dia kalau ngajar itu deep banget ya. Jadi saya baca gitu. Tapi saya luar biasanya dia tuh nyuruh kita tuh nampak bumi. Jadi kadang-kadang jadi anak tua semua ngeroh ya. Semua dibilang selalu lihat juga latar belakang, bukan berarti kita menganggap yang satu lebih jelek dari yang lain. No, tapi kalau seseorang latar belakang pendidikan tertentu, dia punya pasangan yang seimbang, tentu akan lebih mudah berbicara di rumah tangga. Ya kan, dokter nih. Terus kemudian ada perempuan yang cantik banget, tapi latar belakang tuh sangat berbeda. Dan dia sangat terpukau dengan kecantikannya, langsung merasa, oh enak kok masa pacaran, enak nih ngomongnya. Enak pas pacaran. Pas udah menikah nggak enak. Dia dokter ekonomi, ngomong ekonomi, dia cuma tahu hitung-hitungan belajar rumah tangga, ekonomi dunia, ekonomi makro, ekonomi mikro, nggak bisa diajak ngomong. Akhirnya bisa diajak ngomong siapa? Sekretaris dong di perusahaan, teman sekerja dong. Akhirnya apa? Affair kan? Kenapa? Kita nggak lihat apa yang paling cocok. Jadi waktu semua orang bilang saya yakin, saya lihat diri saya, termasuk kepribadian saya pun saya lihat. Karena apa? Karena saya orangnya dulu dibesarkan di keluarga yang sangat otoriter. Jadi saya tuh ngerasa tuh saya terintimidasi sekali. Akibat intimidasi saya nggak bisa berkembang. Ya papa saya orangnya otoriter ya. Harga saya manik. Saya dari Korea Utara sana sebenarnya. Bayangkan itu otoriternya minta ampun gitu ya. Jadi sampai waktu pasangan hidup ada satu orang yang dan dari semua dia yang paling top leader. Kan kalau kita berpikir yang paling top leader itu yang paling bener lah ya, yang paling bisa dengar suara Tuhan. Tapi sangat otoriter. Saya tanya Tuhan juga, saya bilang saya nggak mau Tuhan kalau hanya berdasarkan pandangan pribadi. Aku mau cari Tuhan. Jadi perlu Tuhan, perlu berdoa untuk bisa ngerti tuntunan. Akhirnya saya dengan yakin berkata, dia bukan pasangan. Sekalipun dia bilang saya paling cocok buat dia, saya tidak yakin sama sekali dia yang paling cocok buat saya. Karena apa? Karena kepribadian yang sangat berbeda. Ini kalau jadi bakal nangis terus saya di rumah tangga, ditekan mulu sama dia gitu ya. Susah sama bapak saya ditekan, sama suami saya ditekan, wah sampai seumur hidup tidak bisa dipisahkan lagi kan saudaraku kan. Waduh ini bahaya. Jadi saya berani ngambil keputusan seperti itu karena apa? Karena saya tahu saya unequally yoked buat dia. Ada yang lebih baik buat dia. Dan ternyata benar. Sekarang rumah tangga saya lihat dia masih pelayanan dan berbahagia, saya pun berbahagia saudaraku ya. Jadi artinya apa? Kita perlu Tuhan untuk mengerti
pasangan yang paling cocok buat kita. Yang jelas jangan main-main. Dan waktu itu saya pikir saya kan orang musik. Ya, saya waktu masih muda tadi di mahasiswa saya ciptain lagu yang dinyanyikan Pastor Joshua tadi ya. Hatiku rindu, doa untuk Indonesia. Jadi saya berpikir alangkah indahnya kalau saya punya pasangan juga yang bisa main musik. Nah, jadi dari list saya kan, pertama agamanya harus sama. Kedua, melayani. Kenapa? Itu juga salah satu yang penting dipertimbangkan. Kalau saudari sini banyak saudari ya, dan saudaraku, kalian melayani Tuhan itu faktor yang perlu kalian pertimbangkan. Jangan bilang begini loh, nanti juga kalau dia jadi pasanganku dia melayani. Kebanyakan tidak bisa. Kebanyakan akhirnya ditarik bahkan keluar dari pelayanan. Saya banyak dengan kesaksian itu bahkan di gereja saya. Jadi ada salah satu anak muda leader kami. Ya akhirnya dia menikah dengan seseorang yang tadinya tuh ya memang Kristen, betul, yang pertamanya benar, tapi gak pernah melayani. Nah dia punya prinsip nanti bisa nih, ya akhirnya dengan waktu cukup lama, sudah sekian tahun rumah tangga baru mulai melayani. Sekarang ribut karena istrinya protes, suamiku ini di gereja mulu, karena dia kesukaannya melayani kan. Coba kalau sama-sama suka melayani, ya sama-sama di gereja itu kayak tamasya. Tapi kalau yang nggak suka pelayanan, suaminya suka pelayanan ribut, atau istri suka pelayanan, suami nggak suka pelayanan, pasti drama, pasti ribut. Karena yang satu hati itu udah nempel banget sama Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang satu beda. Akibatnya apa? Akibatnya perang mulu di rumah. Akibatnya apa? Suami tidur tidak dikasih selimut, punggung-punggungan. Dan saudara tahu, pain yang paling the greatest pain itu adalah masalah di rumah tangga. Kenapa? Kita nggak mungkin jauh dari orang, karena itu udah kita diikat perjanjian kan. Kalau kita ada pain dengan ada kecewa sama orang di kerja, ya pulang kantor sudah hilang gitu ya, nggak sama-sama kita. Tapi orang di rumah, anak, karena kita membajak, kita punya anak, kita nggak sepaham, kita nggak seprinsip, waduh bakal painnya banyak luar biasa. Jadi kita perlu Tuhan Yesus, amin. Karena kalau it takes two to tango, it takes three to make beautiful marriage. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 127 ya, ayat 1 nyanyian Ziarah Salomo. Ini penting dicatat karena yang tulis Salomo, istrinya banyak saudara ya. Istri plus selir itu 1000, bayangkan satu orang itu 3 tahun sekali baru dapat kunjungan saudara ya. Bayangkan 1000, 1 tahun kan cuma 365 hari. Kalau 1000 kan 3 tahun lagi baru nunggu datang kan. Kalau zaman dulu kalau nggak dipanggil nggak boleh datang ya. Masing-masing punya kayak film-film itu loh, silat-silat Cina ya kan gitu kan, atau Korea gitu kalau yang kerajaan ya. Itu kan masing-masing punya rumah sendiri kan istrinya. Jadi Salomo nih yang tulis, yang paling berhikmat, sudah mengalami segala drama dalam 1000 rumah tangga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. We need God to build beautiful marriage. It takes three, not just you and me, spouse, between spouse, tapi kita juga sangat butuh Tuhan di atas segalanya. Itu sebabnya dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Tadi ingat unequally yoke, pikulah yoke yang kupasang. Artinya bicara apa? Itu gandarnya palang yang di atas yang mau membajak itu harus palangnya Tuhan, standarnya Tuhan. Makanya saudara, waktu standar Tuhan berarti apa? Firman Tuhan bicara apa sama kita? Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus doa, ya. Karena banyak orang yang begini kan. Itu zaman dulu tuh ada worship leader yang hebat banget ya di zaman eranya saya pelayanan sebagai singer. Begitu banyak puluhan wanita yang merasakan dapat tuntunan Tuhan, dia adalah istrinya. Bahkan ada yang sudah beli baju pengantin. Yakinnya flaky lah kalau sekarang kita bilang ya. Tapi itu banyak yang seperti itu. Kenapa? Nggak mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh tuh. Dengar, saya tadi udah bilang, saya pikir saya ciptain lagu, saya butuh suami yang paling cocok buat saya. Tuhan pasti yang bisa main keyboard lah, main gitar kayak tadi loh pas. Keren banget ya, istrinya nyanyi, suaminya main gitar. Tapi itu bukan urutan pertama saya, bukan urutan kedua saya. Mungkin urutan sesudah latar belakang itu kemudian masuk di urutan berikutnya. Tapi waktu saya doa, akhirnya mulai banyak yang saya coret nih dari list. Yang nggak saya coret cuman yang pertama Tuhan, yang kedua sama-sama pelayanan, yang lainnya saya mulai bisa, dan karakter, yang lainnya saya mulai bisa menerima kalau bukan. Saya menikah dengan suami saya yang kalau main gitar itu 4/4 bisa jadi 6/4. Sampai saya susah sekali nyembah bareng dia saudaraku. Karena nunggu kalau mau masuk tunggu ceng-ceng gitu, karena berubah terus. Kadang 7/4 lah. Saya orang musik harus sesuai ritme
dia suka-sukanya. Dan berani banget dia bikin YouTube konten ya, saudara. Dia nyanyi, saya sampai bilang nyanyi lagu GMS. Mudah-mudahan orang GMS gak ada yang dengerin, karena dia bikin suka-sukanya ya. Dan dia punya alat macam-macam di rumah ya. Kita juga punya alat juga yang bisa bikin diri pecah suara, itu saudara tahu ya. Wah, itu dia punya juga segala alat. Waduh, lebih lengkap mungkin dari Pastor Joshua punya. Gak bisa main musik, tapi takut Tuhan, melayani. Dan ada yang saya lihat, karena saya gampang terintimidasi, saya harus menikah dengan orang yang tidak mengintimidasi saya, yang mensupport. Oh, gembala luar biasa, encourage luar biasa, makanya jadi gembala cocok ya. Tapi kelak sesudah menikah saya baru ngerti, ada hal-hal yang saya coret, tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhan saya. Saudariku, waktu kami, saudaraku semua, waktu kami menikah itu masih ada yang ngasih uang. Jadi kayaknya waktu itu hina sekali kalau kita bilang sebaiknya tidak dalam bentuk bunga, karangan bunga. Itu nggak boleh kasih uang. Zaman dulu tuh minta uang itu kayaknya, kalau angpau itu tuh kayaknya hina banget. Makanya waktu saya menikah itu gift yang buat pengantin itu masih ada rantang ya. Masih ada set-setan itu teh ya, teko ya, dengan segala macam jenisnya. Keluarga A kasih set A, keluarga itu nggak ada yang bisa di mix kalau ngasih sama tamu gitu ya, karena beda-beda. Dan kemudian terkumpul angpau nggak terlalu banyak karena udah banyak kasih benda. Saya ingat waktu itu angpaunya itu ya, dalam waktu itu, karena saya sudah menikah 28 tahun saudaraku ya, itu sekitar 4 juta rupiah, nggak banyak ya. Kemudian itu kan harusnya mertua saya yang buat tes saya, buat dia gitu ya. Suami saya bilang sama mertua saya, di situ saya baru ngerti saudara, Ma, aku boleh nggak minta 4 juta itu? Kurang ajar nggak saudara? Udah bukan pakai duit dia minta gitu loh saudara. Aku boleh nggak minta 4 juta itu? Saudara itu buat apa? Buat apa, kata mama mertua saya? Buat beliin keyboard buat istriku. Saudara, wih, tepuk tangan dong. Sangat romantis sekali. 4 keyboard Roland paling mahal, beli di toko yang di mana itu di Bandung kan, saya masih suka pergi Bandung Jakarta. Nggak banyak yang jual Roland waktu itu. Saya punya keyboard Roland, kenapa? Dia bilang begini, jangan sampai istriku menikah dengan aku dia nggak tulis lagu lagi. Dia support sekali, berarti waktu datang sama Tuhan diajari itu benar. Saya ingat waktu saya bingung sekali, Tuhan, aku harus gimana nih, kok begitu banyak orang yang bilang aku adalah pasangan hidupnya. Kemudian saya datang sama Tuhan, saya dapat ayat saudara. Waktu itu Tuhan bilang begini, aku akan mengajarkan hati nuranimu di waktu malam. Malam itu kan siang gelap ya. Saudara nanti bisa lihat itu di dalam kitab Mazmur. Firman Tuhan bilang itu, aku mengajarkan engkau hati nurani. Hati nurani kita bicara karena ada Roh Kudus, diterangi Roh Kudus, bukan karena pilih-pilih A atau B. Ada satu orang pemimpin rohani juga, itu juga hebat, layak untuk diperhitungkan. Tapi kemudian waktu dia datangin saya, pendekatan approaching, dia ngomong begini, waduh susah sekali kerja di Jakarta, kata dia gitu. Dia pengen naik bus. Dia bilang tiap hari katanya lempar lembing. Loh, saya bingung loh, lempar lembing apa? Rupanya naik bus gitu loh. Pegangan zaman dulu kan, pegangan ringnya itu loh supaya nggak jatuh. Tiap hari lempar lembing. Langsung dalam pikiran saya, ini orang gampang menyerah. Ketemu dengan aku orang terintimidasi, hancurlah kita saudara. Nah, saya lihat kalau yang suami saya waktu itu sebagai seorang pemuda, saya lihat beda ya. Oh, dia tuh sekolah sampai ke Amerika gitu ya, hidupnya susah-susah di sana supaya nggak minta lagi sama orang tua. Dia belajar teologi di Amerika, kami sama-sama lulusan ITB saudaraku. Dia saking cintanya sama Tuhan Yesus, dia belajar teologi ya, sekolah Alkitab ke Amerika. Dan kemudian di sana dia berusaha nggak minta uang lagi sama orang tuanya karena mahal. Karena orang tuanya bilang, kenapa ke Amerika nggak belajar Master of Business Administration, malah belajar teologi. Dulu kan nggak lumrah lah ya, kalau belajar ke Amerika itu hanya belajar teologi ya. Dia nggak mau minta uang lagi, jadi dia semuanya pas-pasan, baju itu dia, sampai ada teman sekelasnya ngasih itu dana baju bekas sama suami saya karena dianggap sangat tidak punya. Bayangkan saudara, padahal pulang dia masih bawa dolar loh, nggak habis. Nah saudara, artinya apa saudara? Ternyata benar waktu datang sama Tuhan, nasihat Tuhan tuh nggak pernah salah. Amin. Nah saudara, kemudian yang kedua, kalau sudah menikah gimana? Tadi kan udah cukup lah ya bekal-bekalnya. Jangan sampai nggak melibatkan Tuhan ketika saudara-saudara, teman-teman semua sini mendoakan pasangan hidup. Yang kedua, kalau sudah menikah gimana dong? Nah, kebanyakan orang kan membayangkan pernikahan itu karena apalagi yang pecinta-pecinta drakor gitu ya. Waduh, kayaknya kan yang romantis terus
terus gitu ya. Waduh, yang cintanya bagaimana yang tidak mungkin berubah. Padahal bisa berubah, nggak bisa ya. Oleh sebab itu kita perlu ayat ini, Matius 7 ayat 24. Mungkin nggak banyak orang yang melihat ini untuk pernikahan ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara udah tahu ini ayat mau bicara kemana ya. Kemudian dikatakan ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu bicara apa? Bicara tentang rumah tangga kita. Rumah itu nggak hanya bicara itu, anak-anak yang dibesarkan dalam rumah kita. Bisa terjadi badai nggak? Bisa. Saya punya 3 anak perempuan ya, yang dibesarkan dari kecil. Kalau papa mama mahasiswa baru lahir baru, ini anak dari kecil sudah di dalam kandungan, sudah didoakan saudaraku, sudah iklimnya iklim gereja. Bisa loh di tengah waktu mulai masa-masa ABG gitu ya, merasa tidak perlu datang ke gereja, nggak mau nyanyi lagu rohani, papa mama pesta loh saudaraku. Kemudian anak saya yang pertama dan kedua itu dua-duanya minta drop out dari sekolah ya, ngerasa sudah nggak bisa terusin. Yang pertama sekolahnya di Unpad, di ITB. Aku bodoh, tiap hari ngomong gitu, aku bodoh. Ini kan seperti badai ya. Badai sedang menghantam rumah kita. Nah, makanya kalau tadi pasangan membajak itu sama ya, tapi dia punya yoke yang dari Tuhan ya, equally yoke ya, dan memikul kuk yang dari Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Tidak stop ketika kita mencari pasangan hidup, tapi juga kita terus dalam rumah tangga kita, firman Tuhanlah yang menjadi fondasi, mendengar dan melakukannya. Kita mungkin harus melepaskan pengampunan. Saya waktu itu pernah merasa tersakiti sekali dengan anak saya yang paling besar, saudaraku ya. Dan selalu godaannya gini, aduh, kenapa anakku nggak seperti anak orang lain? Saya lihat anak orang lain tuh hamba Tuhan lain melayani Tuhan, itu pilu sekali, sedih sekali saudaraku. Tapi waktu saya ngerti firman Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Saya baca firman Tuhan, saya harus bersyukur karena Tuhan berikan dia ke dalam hidup saya. Jadi setiap hari saya berdoa sewaktu anak saya punya masalah. Saya berdiri di atas firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan setiap hari, every day. Saya perkatakan 7 kali saudaraku, saking saya desperate sekali saya datang sama Tuhan. Dan kalau pasangan yang sama saudara, kenapa harus equally yoke? Itu adalah pasangan yang kalau berdua tidak ada yang sangat intim dan sangat sehati. Ketika Tuhan bilang ketika 2 atau 3 orang sepakat meminta dalam namaku ya, tidak ada orang yang paling sepakat selain suami dan istri. Camkan itu. Gak pernah Anda lebih bisa sepakat dengan teman kantor Anda. Nggak bisa. Kenapa? Kita sudah diikat dengan perjanjian. Amin. Itu sebabnya ketika kita sepakat, kami berdua sepakat berdoa saudaraku, maka terobosan terjadi. Nggak mudah, bertahun-tahun. Bukan ketika saya cerita ini begitu kemudian terjadi. Udah minta drop out, udah nangis-nangis, merasa hidup tidak berarti. Saya pernah pelayanan, lagi pelayanan 15 menit lagi dijemput mau khotbah di luar kota. Tiba-tiba anak saya ini kan lagi sangat depresi dengan studinya. Dia ngomong begini, aku tidak tahu lagi untuk apa aku hidup. Waduh, saudara dengar WA begitu, saya tuh kayak kena pung gitu. Kalau tiba-tiba dia suicide gimana? Saya jauh nih Tuhan, saya lagi di Batam saudara. Apa yang saya lakukan? Saya tahu yoke saya itu dari Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang, saya langsung sujud di kaki Tuhan. Saya nangis saudaraku. Saya bilang, Tuhan, aku sayang anakku, tapi aku tahu Engkau lebih sayang kepada anakku. Sebab itu Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau yang menjaga. Sesudah itu saya pergi khotbah. Sesudah saya lepaskan dari, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul lakuk yang kupasang. Waktu saya khotbah, saya lagi ngomong sama anak-anak muda nih saudara. Soalnya ini kan bendera kan. Ibu itu ngomong, Allah ngomong di rumah tanggamu aja begitu anakmu. Tapi saya nggak mau dikalahkan oleh itu. Badai, topan, angin datang, aku mau berdiri di atas firman. Aku belum lihat sekarang Tuhan, tapi aku imani anakku akan menang. Anakku akan lewat dari semua persoalan. Saya nggak bisa cerita lama tentang hal ini drama juga saudaraku. Sekarang anak saya ini, dia lulus, dia susah payah bekerja, juga kami ngalami badai lagi, harus lagi mengkonseling dia. Sekarang dia udah kerja di Singapura saudara. Perginya sesudah pandemi lagi.
Banyak orang di perusahaannya itu yang toko oranye dulu, saudara, yang saudara suka belanja itu kan perusahaannya kan di Singapura. Layoff kan gede-gedean kan. Di sini layoff sama, di sana juga layoff. Dia datang bilang gini, "Mama, aku datang, aku paling bungsu lah kalau dari senioritas. 4 orang baru di hire, 3 sudah di layoff. Dia paling baru, harusnya dia duluan dong kalau mau di layoff." Itu saya belajar, kenapa saudara-saudara semua yang belum menikah, engkau harus hati-hati dengan pasangan. Kalau engkau sudah menikah, dengar perkataan Tuhan dan lakukan. Maka badai, banjir, angin datang tidak rubuh. Pekerjaan, badai dong. Suami saya 2 tahun belajar Alkitab di Amerika, kemudian 2 tahun misionaris di Sumatera. 4 tahun nggak pernah kerja di marketplace. Balik ke Jakarta mau menikah saya dengan saya bekerja. Nggak ada yang terima kecuali ITB loh ijazahnya, tapi kan waktu ditanya 4 tahun ini kamu kemana? Pelayanan. Nggak laku saudara. Terimanya sales, teman-temannya sudah di GM di perusahaan-perusahaan properti, karena waktu itu kalau lulusan ITB dulu itu langsung diterima di mana-mana. Equally ada badainya untuk pendapatan, income, karir. Saudaraku, itu benar-benar datang sama Tuhan. Pegang firman Tuhan. Setiap hari saya perlu firman untuk saya pegang janji Tuhan. Awal karir sales, terakhir saudara dia tutup karir head of rep office sebuah bank Eropa, salah satu one of the best di Eropa. Kok bisa? Sekarang udah pensiun suami saya. Kok bisa? Itu yang akan Tuhan lakukan. Kenapa nggak goyah? Nggak jadi cerai gara-gara itu. Ada satu pasangan, tadinya nggak dalam Tuhan, menikah, udah dalam Tuhan nih. Kemudian sudah dalam Tuhan, usung-usung pelayanan. Nah, ketika mereka pelayanan, terjadi badai dalam ekonomi. Perusahaannya mulai kacau dan akhirnya bangkrut. Maminya belum nyembah Tuhan, masih nyembah berhala. Rumahnya banyak, mereka harus jual rumahnya. Minta sama mami dong pinjam 1 rumah. Maminya bilang boleh, tapi ingat ya, ini Tuhanku loh yang punya, bukan Tuhanmu. Wah, itu kan sama kayak tadi kalau saya khotbah kan, mana Tuhanmu yang besar, ngomong sama orang. Bangkit anak muda, anakmu sendiri nggak bangkit kan gitu kan? Nggak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sekalipun pahit. Apa yang terjadi? Cerai. Kita boleh dilanda badai, banjir, hujan, angin, tapi selama kita punya fondasi firman Tuhan, sama-sama berdoa, semua mungkin terjadi. Amin. Hari ini waktu saya cerita tentang anak saya, semua gereja, saya gembala, semua gereja tahu anak saya seperti apa. Mukanya mutung, kan terpaksa ke gereja kan. Tapi kalau ke gereja dia pakai bajunya paling jelek. Habis itu dia habis keramas, sengaja nggak sisiran, kemudian pakai anduk, udah persis kayak tukang becak. Bajunya, kaosnya, baju papanya ada bolong-bolongnya, baju tidur gitu loh yang paling enak dipakai kan yang ada bolong-bolongnya. Semua orang gereja tahu, mukanya mutung. Semua orang gereja tahu. Tapi kami berdiri atas firman Tuhan. Mungkin ada yang menganggap kami rendah. Terserah. Yang penting Tuhan tidak pernah memandang kami rendah. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika anak saya dipulihkan, semua mata juga melihat. Coba kalau kami menyerah, badai datang. Mungkin bukan hubungan saya dan suami, tapi badai dalam anak, badai dalam bisnis, pecah sudah rontok sudah. Tapi ketika terjadi pemulihan, semua mata melihat. Malah sekarang anak saya disuruh kasih seminar bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana berkarir, dan dia lakukan sesuai dengan proses yang dialaminya. Semua diberkati. Saudara-saudaraku, it takes 3 to make beautiful marriage. Saya mau bagikan ayat terakhir saudariku ya. Honor your spouse. Kalau Anda sudah menikah, honor your spouse. Saya nggak ajarkan cintai pasanganmu. Saya ajarkan kepada saudara ini, hormati pasanganmu. 1 Petrus 3:7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ini 2 orang ini bersatu, ada kasih karunia yang akan limpah. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis. Saya nggak pernah membayangkan suami saya sales, saudara. Suatu ketika akan jadi head of rep office, saya nggak pernah bisa membayangkan itu. Tapi itu yang namanya ada banyak kasih karunia. Anak saya mau drop out, saya nggak pernah bisa bayangkan anak saya kelak akan bisa kerja di luar negeri dan direkrut loh saudaraku. Nggak ketika dia apply ke sana, saya nggak akan pernah bisa bayangkan itu. Tapi yang jelas dalam rumah tangga kita, apapun bentuknya, ada banyak
kasih karunia yang Tuhan wariskan. Jadi hormati, karena sama-sama akan terima ya, supaya doamu jangan terolak. Wah, kalau nggak hormati istri, yang rugi suami. Kenapa? Sehebat apapun doamu, tidak akan didengarkan Tuhan. Nah, Efesus 5:23 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu. Ini masih seperti ketika untuk pria, seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata hormat dalam bahasa Inggris, kita Perjanjian Baru dan Lama, nggak pernah bicara kualitas, kecantikan, harta, nggak pernah. Itu bicara bobot, kabat, bobotnya berapa berat. Nah, di dalam Tuhan, bobot seseorang itu tidak pernah ditentukan dengan tadi kecantikan, usia, ya, harta, nggak pernah. Karena Tuhan bilang engkau kelihatan hina ataupun mulia, tapi ketika kau ditimbang, engkau naik ke atas, beratmu seperti angin. Kan kalau naik juga itu kan, kalau yang ringan naik ke atas kan, neraca tuh ya. Jadi yang berat di bawah itu siapa? Orang yang berat itu seperti tadi kita nyanyi lagu Yabes. Yabes itu orangnya tidak berbobot, tapi ketika Tuhan hidup di dalamnya, dia melakukan, dia punya firman dan melakukan, maka dia jadi berbobot di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita harus lihat pasangan kita tuh precious, berbobot? Karena dia anaknya Tuhan. You marry the daughter of God. You marry the son of God. Kan kita anak Tuhan. Tuhan yang paling berbobot dari semuanya. Jadi kalau suami kita anak Tuhan, dia berbobot sekali. Kalau istri kita anak Tuhan, dia berbobot sekali. Gak ada anak Tuhan yang tidak berbobot, karena harganya adalah harga darah Tuhan Yesus. Nah, coba saudara bilang, perhatikan, Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita anggap dia berbobot sekali, bernilai precious, maka kita akan lakukan segala sesuatu untuk membuat dia tetap bagus, tetap menjadi milik kita. Amin. Ada nggak di sini, kalau pernah lihat nggak kalau orang bawa tas Hermes ke restoran, yang sibuk siapa? Waiter kan? Cari kursi buat untuk tasnya. Nggak akan diizinkan itu tas Hermes itu taruh di lantai. Kenapa? Sangat mahal, mahal sekali. Jadi artinya dikasih tempat yang baik, punya mobil baru. Waduh, setiap hari nggak pernah saat teduh, bangun jam 5 pagi bisa bangun jam 5 tuh, gosok-gosok tuh mobilnya. Saking precious sekali. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menganggap spouse kita itu berbobot, maka yang terjadi apa? Ketika ada konflik, kita akan merasa itu sesuatu yang perlu di repair. Kita datang kepada orang-orang yang perlu bisa memberikan konseling kepada kita. Gak seperti ini, aku gak suka kamu melayani, sudah, aku gak mau datang ke gereja. Kemudian tidak mau dikonseling, itu artinya kita gak pernah menganggap pasangan kita itu berharga. Kalau tas kita rusak ya, Ibu Gembala kan ini kan suka bikin tas ya. Kan kalau rusak kan, kalau tas yang berharga kita perbaiki kan. Nggak akan kita buang. Kenapa? Berharga. Sangat berharga sekali. Mungkin kita needs counseling. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah dengan saudara-saudara seimanmu. Kenapa? Kalau kita nggak di tengah-tengah teman yang seiman, maka kita akan dapat counseling dari orang-orang yang tidak seiman. Nasihatnya itu nasihat orang fasik. Saya tutup dengan kesaksian. Ada 2 kesaksian kakak adik yang sangat berbeda sekali hasilnya. Sama-sama digoncang rumah tangganya. Yang satu dulu anak rohani saya. Jadi waktu dia menikah, dia kaget dong. Dulu suaminya ini ngejar-ngejar dia banget. Begitu nikah main game mulu, suka ketemu teman, belum punya. Terus dia minta nasihat sama saya. Saya bilang, itu suamimu adalah precious. Jadi kalau dia precious, kamu harus doakan supaya ada perubahan, bukan dicerewetin. Kalau yang precious itu nggak pernah dicerewetin. Saya bilang begitu kan, saudara. Terus kemudian mau dipisahkan, mertuanya julid, mau dipisahkan. Tetap dia datang sama firman Tuhan karena saya nasihat. Yang satu lagi ngasih nasihat gak ke saudara seiman, adiknya, masalah rumah tangga. Yang ini rumah tangganya bagus sampai punya 3 anak. Yang satu lagi cari nasihat dari orang yang sedang tidak dalam Tuhan. Akibatnya apa? Bercerai. Jadi saudaraku semuanya tempat ini, kita sudah tahu. It takes 3 to build beautiful marriage. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga. Hargai pasanganmu seperti sesuatu yang sangat berharga. Kemarin suami saya bilang, aku lihat kamu udah tua sayang. Dari mana? Lehernya. Makanya saya suka pakai turtleneck. Muka bisa dipoles, leher nggak bisa dipoles. But I still love you because you are so precious to me. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu di tengah gereja ini akan kau bangun rumah tangga yang luar biasa, yang menjadi kesaksian betapa besarnya, berbobotnya Tuhan di tengah-tengah rumah tangga di sini. Sebab itu kau pakai hidup kami, kau meteraikan firman-Mu supaya badai apapun ketika datang kami tidak goyah,
tapi kami tetap berdiri di atas firman-Mu dan menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin.